Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan hari ini kalian diberi kelancaran dalam seluruh aktivitas kalian. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya membuat surat lamaran pekerjaan. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah menjelaskan mengenai surat pribadi dan surat dinas, dan kalian juga telah mempelajari tentang bagaimana caranya membuat surat dinas. Untuk kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang membuat surat pribadi yang formal, yaitu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini tidak hanya berguna pada saat ini saja untuk mendapatkan nilai bahasa Indonesia, tapi ini akan bermanfaat pada saat kalian lulus nanti. Kalian ingin bekerja, maka kalian harus bisa membuat surat lamaran pekerjaan yang baik. Karena itu akan sangat berpengaruh dalam penerimaan atau perekrutan karyawan. Baiklah, kita bahas dulu pembelajaran kita yang sebelumnya. Ada dua jenis surat, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi bersifat formal dan non-formal, sedangkan surat dinas hanya bersifat formal saja. Tidak ada surat dinas yang sifatnya non-formal. Surat pribadi dibuat secara perorangan, bisa disampaikan kepada perorangan, bisa juga disampaikan kepada instansi. Surat dinas dikeluarkan oleh instansi, bisa disampaikan kepada perorangan, bisa juga kepada instansi lagi. Untuk contoh surat pribadi yang formal, itu yang akan kita pelajari sekarang, yaitu surat lamaran pekerjaan. Untuk contoh surat pribadi non-formal, yaitu surat kepada keluarga, sahabat, atau saudara yang kalian kirim secara perorangan kepada perorangan. Sedangkan surat dinas, contoh surat dinas yang dari instansi keperorangan adalah surat dari pihak sekolah kepada orang tua, surat dari perusahaan untuk pelamar kerja, misalnya pernyataan diterima atau tidak diterima. Surat dinas dari instansi ke instansi biasanya untuk kerjasama atau menyampaikan sesuatu yang bersifat kedinasan. Pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi surat permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Ingat ya, ada kata permohonan berarti kita yang memohon agar bisa bekerja di perusahaan tersebut. Ini akan sangat berpengaruh pada kata-kata yang akan kita gunakan dalam surat lamaran pekerjaan. Apa saja hal yang perlu dikemukakan di dalam surat lamaran? Yang pertama adalah identitas diri. Identitas diri harus benar, lengkap, dan jelas. Jangan memasukkan identitas diri yang tidak benar karena itu akan dapat dituntut secara hukum. Yang kedua adalah jasa yang dapat diberikan. Apa yang ingin kalian lakukan kalau kalian diterima di perusahaan tersebut, atau apa yang bisa kalian berikan, jasa apa yang bisa kalian berikan jika kalian diterima perusahaan tersebut. Mungkin itu akan jadi pertimbangan untuk perusahaan. Yang berikutnya adalah pendidikan. Kalau kalian nanti lulus SMK mau langsung bekerja, kalian mencantumkan pendidikan terakhir kalian, yaitu misalnya SMK Negeri 7 Bandung, kompetensi keahlian kimia industri, atau farmasi industri, atau kimia tekstil. Cantumkan saja di situ, karena mungkin saja kalau sesuai dengan perusahaan yang dituju, itu akan sangat jadi poin yang besar. Apalagi kalau kalian setelah lulus SMK terus mau melanjutkan, itu akan menambah poin lagi untuk perekrutan pekerjaan tersebut. Yang berikutnya adalah kecakapan atau keahlian. Selain dari kompetensi yang kalian miliki di sekolah, kalian misalnya menguasai bahasa Inggris, kalian bisa menggunakan komputer dengan baik, terutama program-program atau aplikasi yang tidak semua orang bisa. Itu juga akan menjadi poin yang penting untuk perusahaan. Siapa tahu itu juga akan bisa menjadi pertimbangan. Yang terakhir adalah pengalaman.
pengalaman bekerja. Perusahaan akan lebih senang jika kalian memiliki pengalaman. Ini yang membedakan antara peserta didik SMA dan SMK. Kalian memiliki pengalaman bekerja walaupun hanya 3 bulan di tempat PKL. Kalian tuliskan pengalaman kalian bekerja di tempat PKL. Kalau kalian nanti sudah punya banyak pengalaman bekerja, yang PKL tidak disebutkan juga tidak apa-apa. Tapi karena kalian baru lulus, maka pengalaman PKL kalian dimasukkan saja. Yang berikutnya adalah jenis surat berdasarkan pembuatan. Kalian mungkin pernah mendengar tentang daftar riwayat hidup. Itu harus dilampirkan di dalam surat lamaran pekerjaan. Riwayat hidup ini harus kalian lampirkan di dalam surat lamaran pekerjaan. Bagaimana cara melampirkannya? Ada 2 model. Yang pertama adalah model gabungan. Model gabungan ini, surat lamaran digabung dengan riwayat hidup. Jadi, riwayat hidupnya itu masuk ke dalam bagian surat lamaran. Yang kedua adalah model terpisah. Surat lamaran dipisahkan dengan riwayat hidup. Jadi, dipisah lembarnya. Dan yang lebih dianjurkan adalah model terpisah. Surat lamaran terpisah dengan daftar riwayat hidup. Jadi daftar riwayat hidupnya dijadikan lampiran saja. Apa yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat lamaran pekerjaan? Yang pertama adalah menggunakan bentuk surat yang standar. Masih ingat bentuk format setengah lurus versi baru yang kemarin Ibu jelaskan pada penjelasan surat dinas? Kalian gunakan yang terbaru, jadi format setengah lurus versi baru. Yang kedua, gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Gunakan bahasa yang baku, karena ini adalah surat yang bersifat formal. Gunakanlah kata-kata yang sopan. Walaupun kalian misalnya pendidikan sudah tinggi, pengalaman sudah banyak, dan ingin menunjukkan kelebihan kalian ke perusahaan, tapi gunakanlah kata yang sopan, rendah hati, dan tidak sombong. Gunakanlah kata pengantar yang singkat, padat, jelas, informatif, dan tepat sasaran. Ini adalah surat formal, jadi tidak perlu basa-basi, langsung ke tujuan kita. Berbeda dengan surat yang non-formal. Yang berikutnya, tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Untuk surat lamaran dengan pengetikan, kalian ketiklah dengan ketikan yang rapi. Jadi, jangan asal-asalan. Editlah sebelum kalian print out atau kirim. Kiri kanan harus lurus, tidak berantakan. Ukuran huruf juga harus proporsional, tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar. Untuk tulisan tangan tidak harus bagus tapi mudah dibaca dan bersih kertasnya, rapi. Itu juga akan menjadi penilaian karena surat lamaran menunjukkan kepribadian pelamar. Yang terakhir adalah bagian-bagian surat itu harus lengkap. Tidak boleh tidak lengkap, apalagi identitas atau tidak ada isi surat, tidak ada tanda tangan. Pokoknya semuanya harus lengkap, berbeda dengan surat non-formal. Ya.